Pembahasan dan jawaban soal IPA kelas 9 SMP, Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Soal pertama, tumbuhan Angiospermae mengalami fertilisasi ganda. Setelah sel generatif mengalami pembelahan, akan terbentuk dua sel sperma. Sel yang akan dibawahi oleh sel sperma kedua dan fungsinya adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Mari kita cek satu persatu pilihan jawabannya. Jawaban A, sel ovum dan berfungsi membentuk zigot. Jawaban ini benar. Inti sperma pertama memang membuahi sel ovum dan membentuk zigot. Pilihan B, sel lembaga dan berfungsi membentuk cadangan makanan. Salah. Endosperma yang terbentuk dari pembuahan inti sperma kedua berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi yang berfungsi sebagai cadangan makanan bukan lembaga atau embrio, tapi endosperma. Pilihan C, sel generatif dan berfungsi membentuk bulu serbuk sari. Pilihan ini salah. Sel generatif akan membelah menjadi dua inti sperma setelah serbuk sari sampai pada bakal biji. Pilihan D, sel vegetatif dan berfungsi membentuk inti sel. Pilihan ini salah karena sel vegetatif berperan dalam pembentukan bulu serbuk sari. Jadi jawaban yang benar adalah A. Sel ovum dan berfungsi untuk membentuk zigot. Soal selanjutnya. Jenis tumbuhan paku yang hanya dapat menghasilkan spora yang berukuran besar dan spora berukuran kecil adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah heterospora. Heterospora, jenis tumbuhan paku ini menghasilkan dua jenis spora yang berbeda ukuran dan fungsinya. Sedangkan homospora, tumbuhan paku jenis ini hanya menghasilkan satu jenis spora yang berukuran sama. Peralihan, istilah ini tidak spesifik menunjuk pada jenis tumbuhan paku berdasarkan jenis sporanya. Isopora sama dengan homospora, yaitu hanya menghasilkan satu jenis spora. Jadi hanya tumbuhan paku heterospora yang mampu menghasilkan dua jenis spora dengan ukuran berbeda. Soal ketiga, perhatikan pernyataan berikut. 1. Memotong bagian batang dari tumbuhan pertama dan kedua. 2. Menyambungkan batang tumbuhan pertama pada tumbuhan kedua dengan mengikat menggunakan tali. Teknologi reproduksi pada tumbuhan yang dilakukan dengan cara seperti pernyataan tersebut adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Menyambung adalah teknik perbanyakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua bagian tanaman yang berbeda, biasanya pada batang. Bagian-bagian tanaman yang disambung ini kemudian akan tumbuh menyatu dan membentuk tanaman baru. Jadi jawaban yang tepat adalah B, menyambung. Soal keempat, proses penyembukan pada Gymnospermae yang berlangsung dengan bantuan hewan, salah satunya dengan bantuan semut, disebut dengan penyerbukan dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Entomogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Istilah entomo berasal dari kata Yunani entemon, yang berarti serangga. Jadi, penyerbukan yang dibantu oleh semut dikategorikan sebagai entomogami. Hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh air. Sedangkan ornitogami, penyerbukan yang dibantu oleh burung. Chiropterogami, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Jadi jawabannya adalah A, entomogami. Soal kelima, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan proses reproduksi tumbuhan secara vegetatif yang dibantu oleh manusia. Proses tersebut dinamakan
dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Okulasi adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas atau bud dari suatu tanaman batang bawah ke batang tanaman lain batang atas. Tujuannya adalah menggabungkan sifat unggul dari kedua tanaman tersebut. Jadi jawabannya adalah A, okulasi. Soal ke-6. Berdasarkan caranya, proses penyerbukan pada tanaman jagung dan padi adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Anemogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Serbuk sari dari bunga jantan akan terbawa oleh angin menuju bunga betina, sehingga terjadi proses penyerbukan. Antropogami, penyerbukan yang dibantu oleh manusia, tidak berlaku untuk jagung dan padi. Hidrogami, penyerbukan dibantu oleh air, tidak berlaku untuk jagung dan padi, yang penyerbukannya terjadi di udara terbuka. Jadi jawaban yang tepat adalah D, anemogami. Soal ke-7. Bagian dari organ bunga pada tumbuhan berbiji yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Benang sari adalah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Di dalam benang sari terdapat kantung sari yang menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari inilah yang nantinya akan membuahi sel telur pada bunga betina untuk menghasilkan biji. Sedangkan kepala putik, bagian ini merupakan bagian dari alat kelamin betina pada bunga. Bakal biji terdapat di dalam ovum dan nantinya akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi oleh serbuk sari. Tangkai sari merupakan bagian penunjang benang sari, bukan alat perkembangbiakan. Sehingga jawabannya adalah benang sari.